Great. Kata-kata Anda adalah masa depan Anda. Your words are your future. Hari ini, ya, kata-kata Anda adalah masa depan Anda. Tahukah Anda bahwa perkataan kita punya kuasa, punya power? Amsal 18 ayat 21 berkata, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Alright, welcome to the Andre Sabbath channel. My quality time with Jesus. Alright, kalau mulut Anda sembarangan, ya, jangan heran kalau masa depan Anda berantakan. Ya. Your work are seeds and your future is the harvest. Kata-kata Anda adalah benih dan masa depan Anda adalah tuai. Jadi berhentilah untuk main-main, ya, dengan ucapan atau kata-kata Anda, ya. Setiap kata yang keluar dari mulut kita adalah nubuat tentang masa depan kita. Pertanyaannya sekarang, nubuat apa yang sedang engkau tabur untuk hidupmu sendiri? Ya, tadi sudah katakan Amsal 18 sampai 21, ya. Hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Ya, kata-kata ini bukan hanya sekedar suara kosong, bukan, ya, tapi kekuatan rohani yang bisa mengangkat, tapi bisa menghancurkan. Karena Yesus berkata, Matius 12 ayat 36 sampai 37, ya, yang pintar mencatat, ya. Yesus berkata itu, setiap kata sia-sia akan dipertanggungjawabkan. Ya, stop playing with your words because your words are playing with your destiny. Ya. Ulang lagi, ya, stop playing with your words because your words are playing with your destiny. Berhentilah mempermainkan kata-kata Anda, karena kata-kata Anda sedang mempermainkan takdirmu, mempermainkan masa depanmu. Jadi sebelum bicara, tanya pada diri sendiri, ya. Buatlah filter sendiri di kepala Anda. Apakah kata-kata saya itu membangun? Apakah kata-kata saya itu memberkati? Apakah kata-kata saya itu menyakiti lawan bicara? Apakah kata saya menyenangkan hati Tuhan? Apakah kata-kata saya perlu saya ucapkan? Ya. Jadi Efesus 4 ayat 29, jangan ada perkataan kotor keluar dari mulut Anda, tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. If your words cannot pass this filter, ya, silence is more powerful than speech. Saya ulang lagi, ya, if your words cannot pass the filter, silence is more powerful than speech. Jika kata-kata Anda tidak dapat melewati filter tadi, ya, melewati saringan tadi, diam itu lebih kuat daripada ucapan. Ya, contohnya seorang ayah berkata, anakmu itu bodoh, anak itu tumbuh dengan luka batin dan percaya diri yang hancur. Suami istri yang saling berkata-kata kasar. Rumah tangga jadi panas dan penuh konflik. Ini yang terjadi. Orang Kristen berkata, saya lemah, saya tidak bisa, dan benar-benar hidup dalam kelemahan karena kata-kata itu jadi nubuat yang negatif. Sebaliknya, kata-kata yang penuh iman bisa menyelamatkan. Satu kalimat penguatan bisa menghentikan orang dari niat untuk bunuh diri. Ini terjadi. Satu kata berkat bisa membuka jalan di tengah keputusasaan. Words are free. It is how you use them that may cost you everything. Ya, kata-kata itu gratis, nggak bayar. Cara bicara Anda menggunakannya lah yang mungkin mengorbankan segalanya. Oke, Bilangan 14 ayat 28, ya.
Bilangan 14 ayat 28. Sebab seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Ya, Israel berkata, kami akan mati di padang gurun. Nah, itu yang terjadi kan? Jangan pernah ucapkan hal yang tidak mau terjadi. Your confession today is your condition tomorrow. Ya, saudara-saudara, teman-teman, kata-kata Anda adalah masa depan Anda. Jangan tabur kata-kata yang menghancurkan hidup Anda sendiri. Taburlah kata-kata iman, kata pengharapan, kata-kata kasih, karena itulah benih untuk masa depan yang diberkati. Speak life, not death. Speak faith, not fear. Speak hope, not despair. Because your words today are the blueprint of your tomorrow. Bicaralah tentang kehidupan, tidak kematian. Bicaralah tentang iman, bukan ketakutan. Bicaralah tentang harapan, bukan keputusasaan. Karena kata-kata Anda hari ini adalah blueprint, ya, cetak biru Anda, cetak biru masa depan Anda. Ya, itu. Bapa di surga, kami sadar, kami sering sembarangan dalam berkata-kata. Ampuni kami Tuhan. Kuduskan mulut kami supaya setiap ucapan kami membangun, memberkati, dan menyenangkan hatimu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, kalau renungan ini menegur dan memberkati Anda, jangan berhenti di sini, bagikan ke keluarga, sahabat-sahabat, dan komunitas-komunitas rohani Anda. Mari kita sama-sama berhati-hati dengan berkata-kata, sebab kata-kata kita adalah masa depan kita. Ya, itu dia. Jadi hari ini saya diberkati dengan sharing ini ya. Dengar baik-baik. Don't keep the cure to yourself when the world is dying from the disease. Jangan simpan obatnya untuk diri Anda sendiri. Ya, saat dunia sedang sekarat karena penyakitnya. Save the lost at any cost. Keep your fire burning. Keep your feet moving. Keep your mouth speaking the truth. Jaga apimu tetap menyala. Jaga langkahmu tetap bergerak. Jaga mulut Anda untuk tetap mengatakan kebenaran. Karena jika bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, ya sekarang. Kapan lagi? Tetap semangat. Tiada hari tanpa memberitakan kebenaran firman Tuhan. Tiada hari tanpa bersaksi tentang Kristus. Tiada hari tanpa memenangkan jiwa. Tiada hari tanpa terus menjangkau jiwa-jiwa yang sedang berjalan ke dalam jurang kebinasaan. Keep on fire, keep on moving. Indonesia ada di hatinya Tuhan. Ayo mikir. Tuhan Yesus memberkati. Amin.